Dah. Bu, saya mau ngasih pantun dulu. Asik. Pantun dadakan. Asik. Ke pasar naik pickup. Asik. Cakep. Lagi-lagi kurang kompak. Ke pasar naik pickup. Di jalan bertemu sama Bang Soleh. Asik. Ini ibu-ibu udah pada cakep. Kenapa tadi rebananya pada salah? Namanya ibu-ibu, Bu Aji, banyak pikirannya ya, Bu ya. Enggak, kita enggak latihannya, yo. Kemarin ditinggal sama Bu Haji sekali. Gak apa-apa ya Bu. Kan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma. Kalau baca sholawat gimana menjawabnya? Dijawab Bu. Saya ulangi ya Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Taklim kita. Majelis Taklim apa Bu? Al-Mu'minat. Al-Mu'minat. Artinya apa Bu? Al-Mu'minat artinya tuh Bu, orang-orang yang beriman, perempuan-perempuan banyak jamak yang beriman. Insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang beriman. Ya Bu. Ketua Majelis Taklim kita Al-Mu'minat yang kita banggakan. Kenapa? Setiap minggu
ngingetin kita ya Bu. Ibu-ibu nanti malam, maksudnya Jumat malam Sabtu kita ngaji. Jangan dikira itu nggak ada pahalanya Bu. Banyak pahalanya Bu. Banyak. Nih ibu-ibu, kalau kita ngajak kebaikan kepada seseorang, yang orangnya yang kita ajak itu mau, ya Bu, kita ngajak kebaikan kepada seseorang. Terus yang kita ajak itu mau, kita ajak, apalagi yang diajaknya ke tempat majelis taklim, ya nggak Bu? Bu? Masih dengerin kan ya Bu? Nggak apa-apa sambil makan, nggak apa-apa. Yang penting mulutnya makan, kupingnya mengingatkan kebaikan kepada seseorang, mengajak kebaikan kepada seseorang. Orang yang kita ajak itu mau dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut, ya Bu. Orang yang kita ajak itu pahalanya nggak berkurang, tapi kita yang mengajak mendapatkan pahala yang sama. Coba satu pengajian ini mungkin yang tadinya lupa karena gara-gara diingetin jadinya inget, oh iya ya sekarang kan Jumat malam Sabtu, jadi ngaji, dapat pahala nggak? Dapat. Yang tadinya mungkin males, kayaknya nih musim penyakit ya, kagak enak, karena diingetin jadi semangat lagi, ya nggak Bu? Akhirnya apa? Ngaji. Jadinya pahalanya banyak. Jadi mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan itu dapat pahala, termasuk yang dikerjakan oleh ibu ketua kita. Makanya kita bangga, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati juga para staf, ada bibi neneng. Bibi neneng juga nggak kalah Bu, nggak kalah pahalanya. Ngurusin kita semua, megang duit, ya nggak Bu? Megang duit orang-orang banyak amal Bu, panas Bu, ya nggak Bu? Panas, karena apa? Herdang katanya Bu. Walaupun saya bukan orang Sunda, temannya orang Sunda jadi tahu herdang gitu. Panas katanya Ibu. Nah, itu pahalanya juga banyak Bu, karena ini amanah ya Bu. Apalagi kalau ditanya nih ini uang, ya enggak? Ini uang orang banyak ini buat apa nih? Katanya kan gitu ya. Nah, nanti bakal dilaporin Bu, uang ibu-ibu semua. Juga yang saya hormati ibu sesepuh, Ibu Maani, ya Bu ya, mudah-mudahan Allah senantiasa kasih kesehatan, biar bisa ngaji terus ya Bu. Kita diberikan sama Allah itu banyak apa Bu? Banyak apa Bu? Nikmat. Kesehatan itu termasuk nikmat, maka harus bersyukur. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan menjadikan kesehatan yang amin. Yang saya hormati ibu-ibu hajah, Ibu Hajah Tati, Ibu Hajah Rubiatun, maaf ya Bu. Juga yang saya hormati ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada ibu-ibu sekalian. Karena kalau saya sebutin atu-atu, pertama jujur saya nggak hafal Bu, ya Bu, namanya banyak saya nggak hafal. Jujur ini saya Bu. Jujur itu lebih baik walaupun itu pahit ya Bu. Yang penting hati kita tetap dekat. Kita saling doa mendoakan. Juga yang saya hormati
Pokoknya semua ibu-ibu yang melangkahkan kakinya menuju ke majelis taklim ini, mudah-mudahan gerak langkah ibu-ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Kata Rasulullah, man kharaja fi thalabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah ibu-ibu menuju ke majelis ilmu, ya Bu ya. Ini termasuk majelis ilmu kita, ya Bu ya. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah. Jadi mereka itu berada di jalan Allah. Hatta yarji, sampai orang tersebut kembali ke rumahnya. Nih ibu-ibu walaupun makanan sambil dengerin itu juga termasuk berada di jalan Allah. Artinya apa? Kalau kita berada di jalan Allah, insya Allah kita niat karena lillahi ta'ala, jadi apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala. Ibu minum mendapatkan pahala karena minum supaya badannya sehat. Minum biar matanya melek bisa dengerin ceramah. Betul Bu? Apalagi ngopi. Kopi ya Bu. Ibu-ibu kita ini kan usianya udah lanjut ya Bu, harus hati-hati, bukan gak boleh ngopi ya Bu, harus hati-hati. Karena apa? Kalau minum kopi takut apa Bu? Gulanya naik. Ya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar enggak jenuh ibu-ibunya, biar gak ngantuk karena situasinya kita berbeda seperti biasa ya Bu. Kita biar sedikit, biasanya kan Bu Haji ini pelajarannya itu kan lempeng ya Bu. Sekarang udah nggak apa-apa, ada yang sambil moto-moto, ada yang sambil makan, yang penting sambil dengerin. Nggak apa-apa Bu, pokoknya dimaklumin ya Bu. Ya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan maulid ya Bu, bisa melaksanakan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang sudah bukan di bulan Rabiul Awal, betul ya Bu? Sekarang kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tapi memang kita orang Indonesia khususnya, kita mengadakan maulid itu bukan di bulan Rabiul Awal saja, betul nggak Bu? Sepanjang masa kita mengadakan maulid. Ada walimatul akikah kita maulid, walimatul urs ya Bu, kita maulid. 7 bulanan kita maulid. Apalagi Bu? Setiap ada acara kita maulid. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apa dasar nih Bu kita melaksanakan maulid nih Bu? Orang-orang di sana termasuk kita, apa dasarnya kita melaksanakan maulid? Bu? Apa mulutnya masih ada makanannya? Nggak bisa jawab. Hah? Bu, kita mengadakan maulid dasarnya apa Bu? Hah? Dasarnya rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi kata Nabi ya Bu, jadi ini adalah salah satu di antara bukti rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kata Nabi,
man ahya sunnati, kata Rasul Ibu, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sesungguhnya dia itu mencintaiku. Bu, lanjut. Ya. Ngomongnya biar ini gantian. Nanti kasih tuh ngomong sini ngomong, nyaru, bener gak? Tadi apa ya? Gitu kan? Dapatnya cuma makanan, ya Bu. Tadi nyampe mana Bu? Apa tadi Bu? Man ahya apa Bu? Udah lupa. Belum ada semenit. Kupingnya sambil dengerin Bu, biar nanti bisa ada yang dibawa pulang, ya Bu. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidup-hidupkan, ahya itu artinya menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia itu mencintaiku. Gitu. Nah, wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, nanti akan bersamaku di surga. Siapa yang mau bersama Rasulullah di surga, Bu? Tapi kalau masih banget ya, Bu, kan udah diisi bensinnya. Bu, mau ke surga Bu? Mau jadi tetangga Rasulullah? Mau bareng sama Rasulullah? Ada syaratnya. Syaratnya apa tadi Bu? Menghidup-hidupkan sunnahnya. Jadi aus. Udah Bu? Siap mendengarkan lagi Bu? Bu, sunnahnya Rasul, sunnah itu ada 3 ya Bu ya. Jadi Nabi, ini masih dalam muqaddimah nih Bu, ya Bu. Kita belum nyampe dalam pembahasan ya Bu ya, masih dalam muqaddimah ya Bu. Jadi salah satu pembuktian rasa cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah, kita memperingati kelahirannya. Kemudian di dalam hadis tadi, orang yang cinta kepada beliau itu orang yang menghidup-hidupkan sunnahnya. Jadi tidak cuma kita mengadakan maulidnya aja, yang paling penting menghidup-hidupkan sunnahnya. Apa saja nih Bu sunnahnya Rasulullah Bu? Banyak ya Bu. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini banyak ya Bu. Sekarang yang berhubungan dengan ibadah mahdoh yang paling penting aja deh. Nah, sunnahnya Nabi apa? Sholat sunnah ya Bu. Sholat tahajud, sholat duha. Kan katanya gini Bu, sholat tahajud itu nanti kalau kita laksanakan dengan istiqomah, tahu-tahu hajat kita terwujud. Makanya Bu, insya Allah kalau kita melaksanakan tahajud ya Bu, sholat tahajud itu maksudnya apa Bu? Tahu? Ibu kan sering ngaji, ya ngajinya kan nggak di sini aja kan, di sana banyak ya Bu. Jadi sholat sunnah tahajud itu sholat sunnah qiyamul lail ya. Jadi kita tidur dulu. Umpamanya ibu-ibu sore nih malam udah tidur gitu ya Bu, yang penting udah tidur. Nah, sholat qiyamul lail termasuk sholat tahajud ya Bu. Jadi kalau kita sholat tahajud itu karena
karena dilaksanakannya tengah malam lebih khusyuk, bener nggak? Apalagi kalau yang lagi banyak masalah, banyak utangnya, terus apa lagi Bu? Lagi apa Bu? Umpamanya suaminya lagi nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib ya Bu, itu sholatnya khusyuk banget ya Bu, pokoknya khusyuk deh pokoknya. Kalau ada mau ngaku ya, bener ya Bu. Nah, nggak apa-apa, yang namanya ibadah itu memang ada tingkat-tingkatannya Bu, tapi yang penting kita mintanya sama Allah, jangan minta kepada selain Allah ya Bu. Nah, jadi menghidup-hidupkan sunnahnya tadi, melaksanakan seperti sholat tahajud, sholat apa lagi Bu? Sholat duha, sholat hajat. Sholat hajat itu sholat apa? Kalau kita punya keinginan hajat ya Bu. Sholat istikharah, kalau kita lagi bingung nih, saya mau dapat mantu yang mana ya? Nah, saya kan di sini udah nggak ada gadis lagi, ya kan? Gitu, pilih. Kalau ibu ya, aduh anak saya mau saya sekolahin gimana ya, gitu ya, istikharah. Apalagi sekarang ibu lagi masanya apa Bu? Mau pemilihan pemimpin ya Bu, biar kita diberikan pemimpin yang baik, yang amanah ya Bu ya, yang sidik ya. Makanya kita sholat tahajud, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Sholat Bu, walaupun kita mau memilih pemimpin, biar kita diberikan kita memilihnya itu karena petunjuk Allah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita melakukan maulid karena rasa cinta. Setuju ya Bu? Kita cinta kepada Rasulullah ya Bu. Nah, kita juga sebagai tanda bukti tanda cinta kita menghidup-hidupkan sunnah. Dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Dan ini juga memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah. Tuh, shollu 'alan nabi wa sallimu taslima. Siapa yang merintahkan sholawat kepada Nabi Bu? Allah. Mari kita bersolawat Bu bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat, karena bersolawat itu diperintahkan oleh Allah. Ada di Al-Quran, Allah sendiri bersolawat, para malaikatnya bersolawat, dan Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat. Kata Nabi, Bu, kata Nabi, hiasilah tempat dudukmu, hiasilah rumahmu dengan bersolawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Karena selawatmu itulah nanti yang akan menolongmu di hari kiamat. Itu Nabi yang ngomong Bu. Bahkan Ibu, solawat selain nanti bisa menjadikan penolong kita di yaumil kiamat, kalau kita bersolawat juga Bu, ada keutamaannya. Di dunia juga ada keutamaannya Bu, bersolawat kepada Nabi. Nih, saya kasih sedikit bocoran tentang sholawat Ibu. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya hajat, punya keinginan, ya, emang banyak amalan itu. Nah, salah satunya ini sholawat mempunyai keutamaan. Kalau kita
istiqomahkan sholawatnya, ya, insya Allah itu nanti hajat kita akan terkabul. Sholawatin terus Bu. Nih, ada ini kisah benar nih Bu dari seorang gadis. Nih, ini contoh kisah dari seorang gadis. Beliau ini dari SMP, masa-masa SMP kan baru masa-masa jatuh cinta, ya betul Bu. Karena kita ini udah ngalamin semua ya Bu. Kalau orang jatuh cinta itu gimana Bu? Ada lagunya gimana Bu? Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Di mana-mana ada wajahnya, ya Bu. Benar nggak? Kalau orang lagi jatuh cinta. Nah, jadi ingat katanya. Nah, ibu-ibu, nih si perempuan ini suka sama temennya. Otomatis lawan jenisnya ya Bu, cowok ya, dari SMP. Nah, beliau ini Bu suka, namanya perempuan zaman dulu walaupun suka kan nggak berani ngutarain ya Bu. Ya dirinya sendiri hanya Allah yang tahu, ya nggak? Gitu. Tapi kalau zaman sekarang beda Bu, ini cerita zaman dulu ya Bu. Gitu. Nah, si perempuan ini istiqomah Bu, dibacain tuh selawat terus, asal ingat itu cowok bacain selawat, asal ingat cowok bacain selawat. Akhirnya Bu sampai SMA ya Bu ya, SMA ini udah sekolahnya berbeda sebenarnya, tapi dia masih cinta nih sama cowok gitu, dan dia yakin dia selawatin itu cowoknya, dibacain selawat gitu. Nah akhirnya pada suatu ketika, kan zaman ini bukan zaman dulu banget, udah ada media sosial ya Bu. Jadi dia dicari tuh, sekarang kan gampang nih Bu ya. Kalau orang-orang yang mungkin kalau orang dulu mah nenek-nenek juga sekarang pada ngerti media sosial Bu, ya nggak? Jangan kira nenek-nenek zaman sekarang Bu beda, ya nggak? Dicari itu cowok di media sosial ketemu, ya Bu. Jadi dia itu diem-diem gitu kan, mengikuti cowok gitu kan bisa nggak nyari cowok gitu kan, ketahuan kan? Lama-lama Bu, ini cowok tahu nih ceweknya. Istilahnya kalau bahasa sekarang tuh di DM ya. Di DM ya Bu. Ceweknya seneng banget Bu. Seneng nggak orang yang disukain men-DM, bahasa sekarang, bahasa gaul Bu. Nah, dia seneng dong Bu, bener nggak? Seneng banget dia. Akhirnya apa? Dan cowoknya itu tanpa dia kira gitu, dia nggak kira, ternyata cowoknya itu tahu kalau ini tadinya temen SMP-nya. Tambah seneng lagi dia Bu. Akhirnya apa? Nah dari situ bertemu ya Bu, berteman. Pertama berteman lewat media sosial, lama-lama janjian. Istilahnya apa ya? Kopi darat. Kopdar Bu, kopdar. Namanya bahasa sekarang kan begitu Bu, ya enggak? Nah akhirnya apa? Ketemu SMP, SMA ketemu, terus mereka akhirnya alhamdulillah jadian. Dibacain sholawat, bersyukur banget nih Bu. Alhamdulillah Bu, sampai yang terakhir dia cerita sampai dia dilamar. Alhamdulillah. Ini berkat wasilah sholat disolawatin. Walaupun memang itu terus enggak langsung disolawatin. Saya pengen dapat duit, saya baca sholawat 1000 kali, tapi enggak dapat duit. Bukan begitu Bu. Karena apa? Allah itu memberikan bukan apa yang engkau inginkan, tetapi memberikan apa yang engkau butuhkan. Itu Allah Bu, ya enggak? Bahkan kadang-kadang kita sendiri tuh enggak tahu yang kita butuhkan, tapi Allah lebih tahu. Karena kita diselimuti dengan nafsu, ya Bu. Jadi kalau kita berdoa, jangan doa kita patahkan sendiri. Nah itu yang bikin doa itu nggak terkabul. Kan Allah udah janji Bu, kalau engkau berdoa kepadaku, aku pasti akan mengabulkan, mengijabah. Tapi kadang-kadang doa itu ibu putusin sendiri.
Maka kalau kita berdoa harus penuh dengan keyakinan. Banyak termasuknya salah satu kita bersolawat. Ibu-ibu kan banyak tuh bacain Fatihah ya Bu ya. Ada di zaman sekarang katanya Fatihah itu kalau kita bacaan ila hadratin Nabi Mustafa ila hadrati apa namanya ila jami'il muslimin itu enggak nyampe. Ada yang orang yang berpendapat seperti itu ya Bu ya. Tapi Bu, Ibu yakin enggak Fatihah yang Ibu kirim nyampe? Harus yakin ya Bu ya. Harus yakin. Kalau ada orang berpendapat seperti itu biarkan saja ya Bu ya. Nah, nanti suruh buktiin. Nanti kalau dia udah meninggal, kita kirimin doa Fatihah itu. Balik enggak ngaji Fatihahnya gitu, tanyain. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, tugas utamanya apa Bu? Bu, lemas amat, udah makan. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, tugas utamanya apa Bu? Membawa umatnya ke jalan yang mulia. Tugas utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini pertama yaitu menyampaikan risalah dakwah. Menyampaikan apa Bu? Risalah. Apa risalahnya? Al-Quran wahyu Allah. Ya Bu, itulah tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua. Diutus oleh Allah di dalam dunia ini, yaitu menyampaikan risalah. Nah, berkaitan dengan risalah ini, ya Bu, wahyu-wahyu Allah ya Bu ya. Jadi waktu zaman Rasulullah itu Al-Quran itu tidak berbentuk mushaf begitu, kagak Bu. Al-Quran enggak berbentuk seperti itu, adanya di otak, apalan. Terus Rasulullah menyuruh sahabatnya suruh tulis, ada yang disuruh tulis di pelepah kurma, ada yang di tulang gitu kan, tulang binatang gitu. Jadi di batu. Jadi Al-Quran dihafal dulu. Karena ingatan orang Arab itu memang beda. Ya Bu, ingatan orang Arab itu beda. Mereka gitu. Nah, Al-Quran dikumpulkan, dikodifikasi istilah bahasanya menjadi mushaf itu pada zaman pada zaman pemerintahan Abu Bakar, ya Bu. Karena kan sering perang kan ya Bu. Nah sahabat itu kan banyak yang meninggal nih, yang hafal Quran ini banyak yang meninggal. Jadi Umar bin Khattab ini punya punya ide gitulah ya. Dibilang sama Umar sama Abu Bakar bahwa kepengen mengumpulkan Al-Quran gitu ya Bu ya. Tapi kata Abu Bakar katanya enggak kan enggak disuruh sama Nabi gitu kan. Tapi menurut Umar ini perlu. Karena apa? Karena nanti kalau sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran meninggal ya kan, nanti musnah ya kan Bu. Nah akhirnya pada kepemimpinan Abu Bakar itu atas ide Umar dikumpulkanlah itu para sahabat itu ada ininya dikumpulkan. Nah itu juga ibu-ibu nggak seperti bayangan ibu Al-Quran seperti itu, kagak Bu. Makanya ada qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu apa? Qiraat bacaan ya kan? Ada 7 ya kan? Kenapa ada perbedaan gitu kan? Karena dulu Al-Quran itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, begitu gundul gitu. Nah akhirnya pada masa pemerintahan Ali menyuruh itu
sahabatnya ya itu suruh bikin harokat titik, maka timbullah namanya ilmu nahwu sorof. Itu sedikit ya Bu tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu termasuk bid'ah. Kenapa bid'ah Bu? Yang dimaksud bid'ah bukan Al-Quran yang kita baca, tapi mushafnya. Mushaf Al-Quran itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kalau nggak ada ibu-ibu nggak bisa baca, ya kan? Gitu. Nah itu berkat istihadnya para ulama dulu, ya Bu ya. Gitu. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada tema tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tugas utamanya yaitu menyampaikan risalah dakwah. Nah, berkaitan dengan risalah, tugas utama Rasulullah yaitu pertama ma'rifatul khalqi. Apa Bu? Ma'rifatul khalqi. Jadi berhubungan dengan risalah ini, tugas Rasulullah itu ma'rifatul khalqi, memperkenalkan sang pencipta. Ini tugasnya, ya Bu. Tugasnya itu memperkenalkan sang pencipta, yaitu siapa? Allah. Bahwa Allah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah ya, hanya Allah. Tiada Tuhan yang berhak dimintain pertolongan, hanyalah Allah. Jadi Tuhan yang kita sembah itu hanya Allah. Tuhan yang butuh kita mintain pertolongan itu hanya Allah, yang tidak boleh dipersekutukan. Itu tugas utamanya, ma'rifatul khalqi, memperkenalkan sang khalik, sang pencipta, bahwa kita semua ini makhluk, bahwa kita semua ini ada yang nyiptain. Siapa? Allah. Itu ya Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas Rasulullah yaitu menyampaikan, memberikan contoh cara beribadah. Di Al-Quran ada nggak ngasih tahu ini cara sholat seperti ini? Enggak kan Bu? Nah, itu tugas Rasul. Kata Rasul, kamu sholatlah seperti sholatku, ya kan? Gitu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugas yang keduanya yaitu memberikan contoh cara beribadah. Makanya dalam sholat itu kan kata Rasulullah, kamu sholatlah seperti sholatku. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kenapa kok berbeda-beda? Kenapa ada madhab gitu kan? Kita ini zaman kita Bu, sampai dari zaman kita ke Rasulullah jaraknya jauh apa dekat Bu? Jauh, 1000 tahun lebih, ya nggak Bu? 1400 tahun lebih jaraknya, itu cukup jauh. Sedangkan kata Rasulullah tadi apa? Kamu sholatlah seperti sholatku. Tuh. Nah, jadi bagaimana? Itu Nabi ngomongnya sama muridnya. Siapa muridnya? Para sahabat. Nah, siapa yang dikategorikan sebagai sahabat Bu? Ayo, kemarin udah pernah disampaikan. Yang dikategorikan sebagai sahabat itu siapa Bu? Orang yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Nah, yang paling penting beriman kepada Nabi. Itu yang dikatakan sebagai sahabat. Karena ada orang yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi nggak beriman dengan Nabi. Seperti siapa Bu? Hah? Abu Lahab, Abu Jahal, ya nggak Bu? Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu hidupnya semasa dengan Nabi, bertemu juga dengan Nabi, tapi mereka bukan orang yang beriman, maka nggak bisa dikatakan
sebagai sahabat. Gitu. Jadi, nah sahabat inilah mereka itu yang menerima ilmu dari Nabi. Ya Bu ya, kalau ada masalah langsung dikatakan sama Nabi. Enak masih ada Nabi, ya nggak Bu? Nah, kayak kita ini, seperti kita ini udah jauh. Siapa kita ngikutin siapa? Ikutin siapa Bu? Ikutin ulama. Al ulama warasatul anbiya. Jadi Nabi, kemudian ilmu tadi, risalah tadi diturunkan kepada sahabat. Sahabat diturunkan punya murid namanya tabiin. Tabiin diturunkan kepada tabiin sampai ke ulama. Ya Bu, karena ada masalah kita kan nggak bisa langsung ada sama Nabi, ya nggak? Gitu kan? Makanya ulama-ulama ini yang dulu mereka itu beristihad, timbullah yang namanya madhab. Ini sedikit. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, Bu, katanya gini Bu. Tuba katanya, beruntunglah kata Nabi. Siapa? Liman ro'ani wa amanani. Orang yang bertemu denganku kata Nabi dan beriman kepadaku. Itu Nabi yang ngomong. Jadi tuba, beruntunglah liman ro'ani wa amanani. Tadi para sahabat bertemu dengan Nabi dan beriman, dikatakan beruntung. Habis itu summa tuba sampai 3 kali Bu, beruntung. Jadi kita nggak usah khawatir, 3 kali Rasulullah mengatakan beruntung katanya. Apa kata Nabi? Liman la yaroli wa amanabi. Orang yang tidak semasaku, maksudnya tidak hidup semasa dengan aku, tidak bertemu dengan aku, tetapi beriman kepadaku. Seperti siapa? Seperti kita. Kita asal beriman kepada Rasulullah, ya Bu, maka kita termasuk orang yang beruntung sampai 3 kali. Jadi kita nggak usah khawatir. Karena kata Rasulullah juga, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku nanti akan masuk surga kata Rasulullah. Tapi ada yang nggak mau katanya. Nah, ada yang nggak mau lah. Kata ini sahabat bertanya, kila siapa ya Rasulullah yang nggak mau? Kan aneh Bu, Rasul udah jamin semua bakal masuk surga, tapi ada yang nggak mau, gitu. Kecuali yang nggak mau, maksudnya kecuali yang nggak mau, gitu. Nah, yang nggak mau siapa? Bu, mau masuk surga Bu? Mau. Nah, ini Rasulullah berkata Bu, ini yang terakhir dulu, kayak tadi pada lapar. Ya Bu, ngantuk ya Bu? Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Siapa yang gak mau Bu? Nih, barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, taat kepadaku, artinya, tahu gak artinya taat Bu? Mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan. Ini orang yang seperti inilah nanti yang akan masuk surga. Tetapi orang yang bermaksiat, yang gak mau taat kepadaku, ya Bu ya. Nah, orang seperti itulah orang yang tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang ahlul jannah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar kita sehat lagi, kita mau makan, kita baca sholawat dulu ya Bu. Mau sholawat apa? Sholawat busro, kegembiraan, biar kita gembira ya Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala
Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu-ibu mengingatkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, tugas utama yaitu menyampaikan risalah. Yang berhubungan dengan risalah Rasulullah, pertama tugasnya ma'rifatul khalqi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan contoh dalam beribadah. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kalau saya sampaikan nanti sampai pagi, ibu-ibunya udah pada kemana ya Bu. Demikianlah doa ya. Ibu-ibu, kita angkat kedua belah tangan kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.